Selamat pagi semuanya. Baik. Gimana kabarnya? Sehat. Luar biasa? Luar biasa. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini saya akan absen dulu. Siapa saja yang masuk dan tidak masuk ya. Kelas 7E. Abdi Mantrana? Hadir. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, sebelumnya kita mau review dulu deh. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Ya, angkat tangan, sebutan yang absennya? Absen 14. Berapa? Sistem komputer. Oke, saya kasih poin ya, karena kesepakatannya kalau kalian melakukan hal yang positif, saya beri poin. Kalau hal yang negatif, dikurangi poin. Oke? Apa? Sistem komputer itu bagaimana? Boleh? Yang lain? Boleh menjawab. Sistem komputer itu yang bagaimana sih? Sistem yang memiliki apa? Memiliki otak. Input, proses, output. Nah, good. Hari ini kita akan belajar kelanjutannya. Bagaimana caranya kita membuat sebuah program. Dan program ini ada hubungannya dengan yang kita pelajari kemarin, yaitu input, sistem komputer, input, proses, output. Ini kalau kalian sebagai seorang programmer akan membuat script seperti ini, hasilnya adalah aplikasi. Contoh aplikasinya adalah ya ini laptop. Ya. Jadi kalian tidak hanya bisa membuat kalkulator. Basicnya kita akan pelajari hari ini ya. Sudah mulai excited? Selesai kesepakatan ya. Kalau I speaking, hi DC, sikap sempurna. Kalau hello DC menjawab, hello DC, yes I'm Ready. jadi nanti kalau Bu Marta di tengah-tengah bilang seperti itu, jangan keliru ya. Kalau keliru nanti maju ke depan. Selamat ya. Oke. Hai DC. Hello DC. Hello DC. Yes, I'm ready. Selamat datang di Universe Active Computer. Ingat dalam basecamp kita, basecamp DC Girl, and DC Boy. Nah, tujuan pembelajaran hari ini nanti anak-anak akan dilatih untuk merancang algoritma terstruktur. Ya. Nah, apa itu ya? Coba kita masuk. Hai Desi. Oke, itu tidak ada yang keliru ya. Halo Desi. Hello, DC. Yes, I'm ready. Dalam pelajarannya ini, scannernya nanti setiap DC akan masuk ke 5 pintu pendekatan saintifik, ya. Jadi nanti kalian akan mengerjakan misi yang ada di setiap ruangan tersebut. Ini ya, kalau yang perempuan menjadi DC girl, yang laki-laki menjadi DC boy sesuai dengan nomor absennya. Ya, Bu Marta jadi apa? Bu Marta jadi fasilitator kalian di sini, ya, dan kalian yang menjadi detektifnya. Jadi setiap dari kalian adalah detektif C sesuai dengan nomor absennya. Jadi kalau misalnya nomor absennya 1, DC 1. Kalau nomor absennya 10, DC 10 dan seterusnya. Ya, jadi kalau kalian nanti bisa memenangkan DC Team of the Day, nanti juga DC Team of the Day. Jadi kalian atur strategi kalian agar tim kalian itu bisa bekerja dengan efisien, ya, dan juga cepat. Setuju ya? Setuju. Kita pergi ke your mission. Ini adalah pintunya. Nah, ini baru kayak kita masuk ke pintu yang mana dulu kira-kira? Kita bisa bertanya nih kepada DC yang ada di sini. Oh, ternyata dari observing ke counting. Oke, nanti kita observing dulu ya. Kita pilih Selamat pintunya. datang di pintu pendekatan saintifik pertama, yaitu pintu observing. Nah, kita disambut ya. Coba kita jawab ini. Bagaimana agar tidak
Kita tidak hanya menjadi penonton perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dengan mempertimbangkan dampak sosial informatika untuk dunia yang lebih baik. Oke, thank you. Saya kasih poin ya. Karena berada Oke, kita lihat lagi tulisannya. Bagaimana kita tidak hanya menjadi penonton atau pengguna. Selama ini kita kan menggunakan ya, WhatsApp, Mobile Legends dan sebagainya. Kita hanya menggunakan. Lah, sekarang ditanyain bagaimana agar kita tidak hanya menjadi penonton, tapi kita juga bisa membuat program yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, program yang bermanfaat itu bagaimana sih? Aplikasi yang bermanfaat itu bagaimana? Nah, nanti kita akan pelajari bersama ya di investigasi di perusahaan. Oke. Sebelumnya kita mau amati dulu nih. Nah, ini ada tokoh publik yang kemarin memberikan amanat untuk kita belajar coding. Seperti apa sih coding kita lihat? Matematik, statistik, bahasa, bukan dari bahasa, bukan hanya bahasa Indonesia. Bahasa coding itu lebih penting lagi. Caranya bahasa Inggris. Karena ke depan ini akan banyak pekerjaan saya bilang, tapi juga akan muncul jenis-jenis pekerjaan. Nah, itu tadi secuplik kalian kalau mau belajar coding bisa dari Bimbis Tools tadi ya. Jadi kalau kalian mau belajar bisa kalian pelajari secara mandiri. Ternyata penting loh. Sekarang kita mau brainstorming dulu. Sepenting apa sih memang kita keluar dari situ dan masuk ke situ? Hello di sini. Yes, I'm ready. Jadi mari break sebagai misi kita. Ya, sosialisasi paling pokok ada di mata dan kita tidak seharusnya menguasai informatika. Society 5.0 merupakan era di mana manusia berdampingan bahkan terintegrasi Bahkan terintegrasi. terutama teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, kita harus memiliki bekal ilmu informatika yang baik. Kira-kira apa yang sebaiknya kita Perhatikan ya. agar kita bisa mengerti Society 5.0. Kita sebaiknya memiliki literasi digital seperti digital skills, digital safety, digital ethics, digital culture, serta pastinya kemampuan berpikir komputasional dan penerapannya. Misalnya memahami algoritma dan pemrograman. I see. Jadi kita nantinya tidak hanya menjadi Tidak hanya menjadi pengguna pasif seperti yang tadi ya, tentunya ada mempertimbangkan dampak sosial informatika. Jadi nanti kita bisa membuat program yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Yuk, kita jumpa lagi. Mari menjalankan misi. Terima kasih. Hello DC, yes, I'm ready. Hai Gizi. Fokus ya tadi. Halo Gizi. I'm ready. Siap untuk investigasi ya. Kita waktu jalan. Selamat datang di pintu pendekatan saintifik ketiga yaitu pintu eksperimentif. Oke. Ini sekarang kita akan melakukan perancangan algoritma terstruktur bersama dengan tim. Kalian diskusikan untuk membuat sebuah program. Ini nanti silakan kalian tulis di buku catatan kalian. Analisis data ini dimasukkan di buku catatan ya. Definisi algoritma adalah apa, program adalah apa, dan seterusnya. Di bawahnya kalian buat flowchartnya. Jadi hari ini sampai di flowchart. Kalau kalian mau berikut juga boleh sampai situ. Tapi sekarang kita waktunya sampai flowchart saja ya. Setuju? Ya. Jadi silakan saya beri waktu selama 3 menit untuk menentukan rumus yang kalian gunakan. Kalau sudah koordinatornya silakan menuliskan ke depan. Silakan. Yang mau menuliskan rumusnya koordinator. Cepat sekali ya.
Ya, silakan tulis rumusnya. Oke, kalian sudah menentukan ya rumusnya. Tim 1 luas persegi S bintang S nanti yang dimasukkan di proses. Ini volume kubus skema pengambilan S bintang S. Kalau sudah nanti silakan presentasi ya. Tim yang paling cepat akan mendapatkan apresiasi di sini of today. Jadi silakan aturkan lagi. Siapa yang mencari definisi ini dan ini? Siapa yang membuat perucat? Silakan gitu. Nah, siap Timna. Good. Koordinasinya good. Bahasa pemrograman. Tim 2 sudah dibuat bahasanya. Oke, silakan masih diperhatikan tim 2. Berikan untuk tim 2. Oke, hai Gizi. Oke, silakan memperhatikan tim 2 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tugas. Ini adalah pelajar dari tim 2 memulai daftar berikutnya S. Dan prosesnya volume kubus sama dengan output dan sasar. Yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri close untuk tim 2. Oke, kita wakili cukup satu tim dulu untuk ke pembahasan ya. Kita ke minggu selanjutnya ya, kita bahas satu tim dulu, nanti baru kita presentasi semuanya. Thank you untuk tim 2 karena berani maju, jadi tim 2 mendapatkan poin untuk keberaniannya ya. Sekarang kita ke minggu selanjutnya ya, minggu analisis. Kita bahas bersama hasil dari investigasi kalian. Apakah benar definisi kalian? Coba kita lihat bersama. Itu ya. Algoritma adalah kumpulan langkah instruksi memecah masalah program algoritma yang diterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti komputer. Pemrograman itu kegiatannya untuk membuat program. Bahasa pemrograman itu bahasa yang dimengerti komputer. Contohnya apa? Ada keyword response tadi. Ada bahasa C, C++, C Sharp, kemudian Python, ya. Ada JavaScript dan sebagainya. Itu bahasa pemrograman. Kode adalah representasi data yang digunakan komputer. Ya, kode itu kayak start, input, if, else itu kode. Kalau kode masa kan menyandikan gitu, nah itu disandikan. Perintahnya apa? Dimulai, ya sudah start. Masukkan nilainya, input gitu. Tujuannya memang biar lebih singkat, tidak perlu menulis panjang sekali. Ya. Nah, kemudian penyajian algoritma, langkah-langkah itu kan biasanya 1, 2, 3 gitu kan. Nah, bisa disajikan dalam bentuk pseudocode seperti ini di layar. Deskripsi yang huruf tapi dia panjang ya. Seperti baris kode memang. Tapi ini belum kode yang sesungguhnya. Belum code script yang sesungguhnya. Ini masih berupa penyajian algoritma menggunakan bahasa sendiri. Menggunakan bahasa sehari. Memang dia menggunakan kode ini, tapi dia bukan code script yang asli. Namanya pseudocode. Kode pseudo itu palsu. Jadi kode yang hanya sebagai penyajian algoritma.
itu elips. Kalau input dan output itu dada juga. Kalau proses itu persegi panjang. Kebetulan rumus kalian ini tidak ada pembagian, jadi tidak ada syarat penyebut apakah sama dengan 0. Jadi yang digunakan adalah itu saja, elips, dada juga, dan persegi panjang. Untuk keputusan cabang itu kalau misal apakah penyebutnya sama dengan 0, ya dan tidak, nanti cabang itu. Ya, kita lihat penerapannya di flowchart. Nah ini kalau ada syarat apakah penyebut sama dengan 0 menggunakan berlaku tempat ya, dicabangin. Kalau tidak diproses dengan rumusnya. Kalau iya ditampilkan penyebut tidak boleh sama dengan. Ini kalau programnya pembagian biasa. Kalau perkalian lurus saja nih, tidak ada syarat tertentu, jadi langsung input proses output. Kebetulan di situ rumusnya S sama dengan M kali A. Jadi diproses, ditulis rumusnya F sama dengan M kali A, seperti itu ya. Nah yang diinput ada dua variabel yaitu M dan A. Maka dari itu di situ ada berapa detik kerja? Ya. Nah coba kita koreksi nih. Punya tim 2 seperti ini nih. Kita lihat dulu prosesnya bagaimana. Volume kubus sama dengan S bintang S bintang S. Ada berapa variabel yang dimasukkan, dimasukkan? 1. Nah ini berarti ada koreksi ya tim 2 ya. Ini tidak perlu karena cukup 1 kali saja menginput, nanti diproses. Makanya diproses ini harusnya ditulis rumusnya S bintang S bintang S. Setelah diinput ini nggak perlu, langsung diproses di rumusnya. Hasilnya baru VK sama dengan berapa? Understand? Yes. Jadi tim 2 sebagai pembelajaran ya, sudah bagus, berani maju lagi. Jadi kita bisa menganalisis nih. Oh ternyata kurang tepat karena inputnya hanya 1. Ya, nanti dikoreksi ya. Ya, jadi seperti ini harusnya lebih ditambahkan lagi ya ini. Understand? Yes. Sekarang kita lanjutkan untuk membahas bagaimana cara flowchart dibuat menjadi ini ya. Nah, misalnya nih, flowchart kan sudah jadi. Nah, kita buat subscriptnya. Tutorialnya ada di sini. Contohnya seperti ini ya, saya temukan. Ini kalau rumus luas persegi ya. Nah, kita lihat di sini. Ini start. Ini definisi variabel. Ini input. Ini proses. Ini output. Kita bandingkan ya antara tanpa definisi dan dengan definisi. Kalau dengan definisi, dia kalau misal sudah selesai menghitung akan kembali lagi ke masukkan nilai sisi, misal 10 ya, tambah 10, hasilnya jadi nilai luas persegi adalah 100. Kita kembalikan lagi, klik bendera hijau akan menjadi 0. Kalau tidak ada definisi, ini dihapus, langsung seperti ini kita bandingkan ya hasilnya. Masukkan nilai sisi 10. Nah, nilainya sama-sama 100, tapi perbedaannya di mana? Saat diklik bendera hijau tidak ngeset lagi ke 0. Nah, ini kalau kalian bahasa pemrogramannya teks, bahasa Python dan sebagainya itu biasanya dideklarasikan dulu variabelnya. Variabelnya ada apa saja, disetkan ke 0 dulu, baru ke in. Understand? Yes. Ya, untuk pengembangan ini agar kalian bisa lebih jago lagi ya. Nah, kalian nanti bisa tanya kepada AI. Ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Bagaimana sih biar kom saya ini tidak error dan sebagainya. Jadi sekarang kita sudah belajar dasarnya bagaimana membuat program, yaitu
flowchart menjadi good script visuals. Understand? Oke, lanjut ya. Kita bahas. Oke, kita kembali ke minggu selanjutnya. Selamat datang di pintu. Punya saya beri waktu 5 menit untuk memperbaiki flowchart kalian. Silakan dikerjakan perbaikannya. Selamat datang di pintu pendekatan saintifik kelima yaitu Kalau sudah akan maju lagi 1 tim atau 2 sampai 3 tim. Kalau ada yang mau maju lagi, boleh. Silakan diperbaiki dan presentasi lagi. Firman, silakan maju presentasi. Ya, mungkin saya kenal ya, akan ada link untuk memasukkan presentasi kalian. Di sini kami dari depan akan mempresentasikan hasilnya hari ini. Algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi yang sistematis dan terukur yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dan pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memelihara model instruksi yang digunakan untuk membuat program komputer. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang sifatnya komputer. Model adalah fragment data yang menggunakan komputer. Untuk flowchart luas yang lebih panjang, dimulai start sebelum ada ternyata kedua, jadi yang kedua, dan bukan yang kedua R, prosesnya yang semakin naik dengan R, dan terakhir. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada kelas dong. Ini dikerjakan bisa ya. Silakan ditulis referensinya. Saya beri waktu 5 menit. Oke, sekarang kita mau apresiasi ini. Silakan satu diisi girl dan satu diisi boy maju ke depan. Silakan maju ke depan. Oke, selamat karena telah membebaskan visi perancangan untuk disemangat struktur. Selamat kali ini Anda. Sama ya teman-temannya ya. Hai di sini. Oke anak-anak, good sekali hari ini kita sudah belajar dengan baik. Kita sudah belajar apa saja tadi? Membuat flowchart dan mengeksekusinya menjadi code. Untuk minggu depan, hai di sini. Untuk minggu depan kita